dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Gereja Toraja. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini. Kami merindukan firman-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkannya. Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami, agar dimampukan untuk mengerti dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian tanggal 22 April 2020 dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 berbunyi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukum juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukum juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita, tetaplah percaya. Dalam teks ini ada orang-orang Yahudi atau ahli Taurat dan orang Farisi yang datang bertanya kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai guru. Mereka ingin meminta tanda kepada Yesus. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah kelompok religius dalam Yudaisme. Ini adalah mazhab paling keras dalam agama Yahudi. Golongan ini sangat taat kepada hukum-hukum agama Yahudi dan peraturan yang sudah ditambahkan pada hukum-hukum itu dari zaman ke zaman. Mereka ini juga disebut dengan rabi, guru, pengajar-pengajar. Tetapi mereka ingin mencoba Yesus, ingin meminta tanda seperti yang sudah dilakukan Yesus, entah itu menyembuhkan orang sakit, menjelikkan mata orang buta, dan sebagainya. Tetapi karena Yesus tahu mereka hanya ingin saja membuktikan tentang misi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, apakah ia akan mendirikan agama yang dilandaskan pada mujizat-mujizat. Tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban dari Yesus. Bahkan Yesus menegur keras mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, yang menuntut tanda. Karena itu kepada mereka diberi tanda Yunus. Apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus pernah berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dan setelah ia keluar, ia memberitakan pertobatan di Niniwe. Dan orang-orang Niniwe bertobat dan mereka diselamatkan. Apa maksudnya Yesus menunjukkan kepada mereka hanya tanda
Nabi Yunus. Yesus ingin mengatakan kepada mereka tentang Dia juga akan berada di dalam perut bumi 3 hari. Ia akan bangkit dari orang mati. Inilah yang disebut dalam teks ini, Yesus memberi tanda Nabi Yunus. Tanda ini masih disimpan waktu itu sebagai bukti agung bahwa Kristus adalah Mesias. Sebab dengan tanda inilah Ia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Itulah tanda yang melebihi semua tanda lain. Tanda yang melengkapi dan memogatai tanda-tanda lain. 3 hari 3 malam bukan dimaksudkan 3 hari 3 malam penuh. Orang-orang Yunani menyebutnya dengan istilah Nikte Merai. Saudara-saudara, demikian Kristus pada hari yang ketiga kembali kehidupan dan bangkit dari kuburnya. Ia telah menunjukkan belas kasih-Nya yang terikhlas bagi dunia. Tetapi sebagian orang Yahudi tidak percaya. Mereka tidak seperti orang-orang Niniwe ketika mendengar seruan pertobatan yang dibawakan oleh Yunus bertobat. Tapi orang-orang Yahudi sebagian tidak percaya akan kebangkitan itu. Mereka tidak bertobat dan percaya kepadanya. Karena itu kita yang tidak melihat peristiwa kebangkitan Kristus dan menjadi percaya, Yesus pernah berkata, "Berbahagialah yang tidak melihat, namun menjadi percaya." Kita ini orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Kristus yang bangkit itu, sekalipun kita tidak melihat. Kristus adalah tanda kasih Allah yang tanpa batas. Pujilah Dia, sebab Dia adalah anugerah teristimewa untuk setiap orang percaya kepadanya. Tetaplah percaya bahwa Yesus telah menjamin kehidupan kita, kehidupan setelah kematian, kebangkitan, memperoleh kesempurnaan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua dan kita tetap percaya kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar bagi dunia itu telah Engkau nyatakan kepada manusia lewat kehadiran Yesus Kristus yang menderita dan bangkit. Kami percaya akan peristiwa itu. Karena itu kami terus memohon kepadamu, tuntun kami ya Roh Kudus agar tetap berjalan dalam keyakinan kami akan Kristus yang telah bangkit itu. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, menuntun mereka yang cemas, khawatir, gelisah dengan pandemik virus corona. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin gereja, pemimpin bangsa dan negara ini. Mereka yang terus berjuang melawan penyakit wabah virus corona. Mereka yang berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit. Engkau memberkati mereka dan memberkati keluarga mereka. Demikian pemerintah kami. Tuhan terus menolong dalam mengambil kebijakan untuk menolong rakyat yang mengalami pergumulan besar ini. Engkau Tuhan Maha Kuasa, kami tahu semua indah pada waktunya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.